Welcome back to my channel. Kembali lagi di Alfi Official. Kali ini gue mengundang narasumber atau seseorang yang buat gue itu bertanya-tanya nih tentang kehidupan dia. Makanya gue panggil dia nih, pengen tahu latar belakang kehidupan dia, tahu jalan hidupnya seperti apa sih ya kan? Karena hidup ini kan pilihan. Jadi kita semua tuh harus menjalani hidup dengan berbagai pilihan, tergantung dari perbedaan dari orangnya. Tentunya kali ini gue bersama sebut aja si Mawar ya kan? Boleh. Mas Mawar atau Kak Mawar apa Teh Mawar nih? Teh Sisri. Teh Sisri. Kenapa Bang Alfi mau tanya? Kak, jadi banyak pembicaraan ya kan, apalagi zaman sekarang ini kan di era milenial gini kan, banyak kehidupan yang sangat berubah drastis. Dari awal mungkin dia ada kekecewaan atau ada sakit hati dari seorang pasangan atau dari keluarga yang broken home. Setiap orang itu kan ada masalah pribadi lah ya kan. Tentunya dia punya sebab dia tuh seperti ini karena apa. Kalau Teh Mawar ini jadi Teh Mawar nih. Teh Mawar udah punya pacar? Kalau sekarang sih belum sih. Belum ya. Tapi suka cewek apa suka cowok sih ini? Kalau saya sih fleksibel aja. Oh, fleksibel. Enggak. Saya emang dari sekolah emang saya pacaran dengan hidup normal gitu ya. Dari sekolah saya sih normal-normal aja pacaran sama cewek kan. Cuman kayaknya makin kesini tuh ada ketertarikan sama cowok juga sih kayaknya. Apa sih yang membuat ketertarikan sama seorang pria itu? Enggak, kalau menurut aku sih orang tuh beda-beda sih ya latar belakangnya. Bisa suka sama cowok itu kan. Kita juga nggak bisa nyalahin gitu kan. Hidup orang-orang kan pasti ada perjalanan hidupnya, makanya dia kayak gitu kan. Kalau menurut aku sih beda-beda apanya ya, beda-beda latar belakangnya gitu. Kalau aku kan ada yang dari lingkungan kan, ada yang dari bawaan dari lahir kan. Terus ada juga karena dikecewain. Nah kalau menurut aku sih kayaknya tapi nggak tahu juga. Kayaknya sih aku pernah dikecewain sampai parah banget gitu kalau masalah cinta. Nyakitin semua. Jadi sampai di satu titik tuh kayaknya sama cewek tuh trauma gitu. Trauma atau gimana gitu. Dan dari situ juga saya jadi punya pengalaman sih jadi pacaran ke cowok juga gitu. Awal pacaran itu SMK apa SMP nih? Aku kalau pacaran sama cewek dari SMA kayaknya deh. Kalau pas sama cowok pas lulus SMA. Berarti sekarang sudah sama cowok lah ya? Untuk rasa ke perempuan itu hilang, pudar atau bagaimana nih? Rasa suka sih masih ada, cuman kalau buat sekarang kayaknya buat sayang lagi tuh belum. Tapi kalau seandainya hanya sekadar suka gitu ya, masih suka sama cewek. Cuman karena yang kalau sekarang masih nyaman ke cowok gitu, jadi sekarang lebih prefer ke cowok sih. Ini nggak buat dicontoh ya, maksudnya ini pengalaman hidup aku aja, guys. Aku sharing aja. Oke guys, kalau dari maaf nih ya Teh Mawar atau Kak Mawar nih ya kan, dari pihak keluarga atau dari pihak teman relasi gitu, ada sih pro dan kontra dalam melakukan suatu perubahan dalam hidup itu? Ada banget sih. Apalagi keluarga gitu kan. Lagian juga sebenarnya yang namanya biseksual atau apa gitu ya. Menurut aku tapi sih belum ngomongin biseksual ya ini. Oke dilanjut terus. Menurut aku sih di agama manapun nggak dibenarkan kayak gitu ya menurut aku. Tapi aku juga nggak menyalahkan orang-orang kayak seperti aku gitu bahwa mereka salah gitu, karena kebanyakan kalau orang yang heteroseksual kan nggak ngalamin kan apa yang kayak kita alamin gitu kan sebenarnya kayak gitu. Jadi bilang salah sih salah, tapi aku nggak nyalahin orang-orang yang kayak aku juga, soalnya aku ngerasain kayak mereka gimana gitu. Sebenarnya itu kalau aku boleh pilih aku nggak mau kayak gini gitu, tapi ini tuh kejadian di hidup aku gitu aja sih. Kita bicara laki sama laki ya kan, rasanya
apa sih ketika beda atau dalam melakukan suatu hubungan, kalau kita bicara yang sudah berumah tangga atau belum berumah tangga juga banyak lah ya, seksual itu udah agak bebas banget lah ya kan, apalagi di era 2020 kayak gini kan, ibaratnya nothing lah kalau pacaran tanpa sesuatu hal melakukan ML atau ya kan sejenis itulah ya kan. Di umur berapa atau di masa apa itu teh mawar atau kak mawar ini? Pokoknya aku pertama kali ngelakuin hubungan seks itu sama cewek kayaknya SMA deh. SMA itu pure sama cewek ya? Pure sama cewek. Itu melakukan keperawanan dia atau gimana? Kayak gitu deh. Kayak gitu deh. Aku juga baru pertama waktu itu. Oh, berarti dia beruntung gak berjaga kamu dong ya? Iya, makanya itu aku jadi pusing nih. Udah hilang perjakaannya. Perawannya hilang, perjakaannya hilang juga. Yang buat sakit hati sama cewek itu yang sampai sekarang masih terbenak bener-bener sampai lu bisa ngerubah jalan hidup seperti ini, hal apa yang buat lu sakit ini? Itu parah banget sih aku alamin, maksudnya Contohnya dulu pacaran lama banget, sampai punya cita-cita mau nikah muda. Terus tiba-tiba pasangan aku itu, aku kerja kan ngumpulin uang, dia bilang mau nikah muda kan, aku kerja ngumpulin uang capek-capek gitu, ternyata akhirnya dia tuh nikah sama teman dekat aku sendiri, dan itu sakit hatinya tuh parah banget sih. Abis trauma kayak gitu, aku coba move on, pacaran lagi sama cewek, dan kejadian lagi kayak gitu sampai 3 kali berturut-turut kayak gitu. Tadinya sih aku nggak kepikiran pacaran sama cowok ya, maksud aku pas ketika aku down gitu, down banget, tiba-tiba ada cowok yang bikin aku nyaman aja gitu, kasih perhatian, kasih perhatian segala macem. Terus kayaknya aku juga kalau dekatnya tuh kayak senang. teman itu emang udah punya suatu hubungan kelainan? Belum. Enggak deh kayaknya. Enggak ada kepikiran ke situ nih. Tiba-tiba dia ngilang, kok aku kayak ada yang kurang gitu. Jangan-jangan tertarik sama dia gitu. Gitu. Ternyata emang benar. Itu rasa timbul sampai dengan saat ini. Kalau masalah seks sih, kalau menurut aku sih namanya orang dewasa seks kebutuhan ya, menurut aku sih. Nggak tahu nih menurut orang-orang. Kalau menurut aku orang dewasa sih kebutuhan. Dan kalau seks bedanya cewek sama cowok itu menurut aku, kalau kita sayang sama orang gitu, entah itu cewek atau cowok, kayaknya nikmatnya bakal sama deh. Kayaknya kalau kita sayang gitu. Beda kalau nafsu doang gitu. Jadi lu sekedar ngelampiasin nafsu lu, udah. Nah kalau gitu mungkin ada bedanya kali cewek sama cowok, mungkin lebih enak ke cewek kali cowok mah mungkin gitu ya. Tapi kalau pakai perasaan sayang gitu, kayaknya dua-duanya terasa nikmat aja gitu. Kalau kita sayang gitu, menurut aku gitu. Soalnya aku kebetulan aku orangnya yang gak gila-gila seks banget gitu. Jadi aku ngelakuin seks sih sama pacar aku doang. Dan aku rasain gitu, cewek ataupun cowok, aku sayang gitu. Jadi ya aku nikmatin gitu kalau sayang gitu sih. Udah berapa kali kalau boleh tahu pacaran sama perempuan selama ini? Berapa kali ya? Lumayan deh. Itu yang pas aku bikin trauma 3 kali. Pas aku pacaran sama cowok, aku sempat pacaran sama cewek lagi juga berapa kali gitu. Kayaknya sekitar 4-5 kali deh gitu. Dan itu waktunya lumayan panjang-panjang gitu. Nggak ada yang sebentar. Tapi itu akhirnya disakitin? Itu akhirnya disakitin. Nah pas sama cowok jadi kebagi gitu. Pas udah yang 3 ini kan sebelum sama cowok nih. Pas sama cowok jadi kebagi gitu. Jadi kayak gimana ya? Dibilang bingung, maksudnya gini. Aku kan nggak mau, cewek udah sayang sama aku, seseorang udah sayang sama kita gitu. Sebisa mungkin aku nggak mau nyakitin hatinya kan. Tapi kayaknya mulai dari situ tuh aku berat banget gitu ujiannya, maksudnya buat bagi waktu ke cowok sama cewek itu gitu. Nah berat banget karena sebenarnya pasangan aku juga waktu itu, cowok aku nih waktu itu punya cewek juga. Jadi kita punya komitmen gitu, maksudnya kita tuh kayak gini salah gitu, maksudnya gimana caranya supaya kita mendukung di hal-hal yang benar gitu. Aku kayak gitu komitmennya. Jadi aku putusin buat yaudahlah, gue udah terlanjur sayang sama lu ya kan, kita jalanin aja dan kita jalanin kehidupan seksual kita secara masing-masing gitu. Jadi nggak boleh kata cemburu, nggak boleh gimana kalau dia sama cewek ataupun aku sama cewek gitu.
sebenarnya sih cemburu ada gitu maksudnya, namanya orang yang kita sayang seorang kan, cuman itu berat banget sih aku nahan gitu cemburu segala macam ya, tapi harus ditahan gitu, mau gimana gitu. Soalnya aku sadar gitu posisinya salah gitu sih kalau aku ya, aku pribadi nih, pengalaman aku nih kan orang pengalamannya beda-beda kan, yang LGBT atau gimana beda-beda, ini kan pengalaman aku kayak gitu yang aku rasain gitu. Oke. Tapi dalam suatu hubungan seksual sesama jenis atau lawan jenis gitu ada rasa beda pasti dong ya kan. Beda lah ya. Beda. Pertama kali gitu setelah merasa disakiti sama perempuan, terus ada seseorang cowok yang masuk coba memperhatikan, walaupun kamu itu belum tahu lah ya kan, belum tahu itu dia tuh seperti apa, karakternya seperti apa emang dia suka atau gimana, atau hanya sekedar memandang sahabat gitu ya kan. Cuman dari diri kamu ini merasakan hal yang beda, jadi menganggap ini lebih dari seorang kasih sayang perempuan ke pacarnya ya kan. Tapi kalau menurut gue sih ya kan, ceweknya kita tuh bodoh ya, bodoh. Lu tuh ganteng, tinggi, putih, jadi perasaan lu ketika lu sakit itu apa sih lu rasain itu? Tapi kalau menurut gue pribadi sih, fisik nggak jadi pandangan sih, maksudnya nggak jadi jaminan kalau orang good looking itu nggak disakitin itu. Tapi nanti gitu. Kalau buat zaman sekarang tuh, perempuan tuh zaman sekarang itu kebanyakan melihat fisik daripada isi dompet ya kan. Beda dengan kita bicara dengan kupu-kupu malam dengan memandang muka yang penting isi dompet. Tapi kalau untuk bicara serius, walaupun kita dijodohkan sama seseorang, pada dasarnya fisik yang menjadi utama ya enggak. Tentunya untuk cewek-cewek yang pernah nyakitin lu ada pesan apa sih buat mereka itu? Yang apa-apa sih ketika nanti lu ketemu di jalan atau ketika dia sedang nonton acara ini? Nggak ada pesan apa-apa sih, maksudnya ya udah sekarang kan udah berlalu ya gitu, maksudnya mereka juga mungkin udah punya anak segala macam kan, udah jalanin hidup aja, semoga bahagia aja. Maksudnya ya ini aku tarik pelajaran aja, bikin aku semakin dewasa gitu aja sih. Cuman sakit hati sih tetap ya, tapi mau gimana kan udah terjadi, ya udahlah, udah ikhlas lah. Sekarang kan udah ada orang yang sayang lagi gitu kan. Tapi sekarang posisi single kan? Single sekarang. Pernah gak sih mikirin buat masa depan atau ke depan tuh gue mau kayak gini aja, atau gue... Oh enggak, aku pernah mikirin. Pernah ya, buat ke depan pasti ada lah. Pasti ya, ada, kan? ada, aku ada. Usia sekarang berapa? 27 nanti bulan depan. Oh, dikit lagi ulang tahun dong ya? Saya kasih kado dong nih. Kado ulang tahun mama mau? Yang ada duri-durinya mau? Kalau gaya, kalau kita bicara masalah seksual ya kan, apa sih yang disenengin gayanya itu? Kalau aku senengnya missionary, di bawah aja deh, pasang aja. Di bawah aja deh, aku atur aja deh. Jadi kalau posisi sekarang maunya pasangan apa aja selalu nurutin lah ya? Aku selalu nurutin sih. Kadang-kadang aku juga banyak maunya juga sih ya. Gitu. Dia nurutin aja sih. Waktu pas punya pasangan cowok ya, sekarang single. Tapi waktu berhubungan gitu ya kan, gue sih nggak pernah ya ngerasain ya. Cuman gue mau ngerasain. Oh no. Pengen tahu aja gitu, makanya gue pengen kenal lo, pengen ngajak lo ke sini kan, kita bicara saling kasih masukan lah ya kan. Mungkin ada yang gue salah atau ada yang lu salah, bisa tulis tahu, lu bisa ngasih tau gue ya kan. Apa ya tadi gue bicara apa tuh? Tentang seks. Oh iya, tentang seks. Dalam suatu hubungan seks nih, ketika lo melakukan sama sejenis ya kan, Mr. P itu tegang atau loyo sih? Tegang lah. Tegang sama tetap pada dasarnya. Cuman kalau seandainya udah masuk jadi lawyer sendiri deh. Oh gitu. Karena posisinya bawah kan. Oh gitu. Aduh, jadi mau gitu. Tegang lah. Tetap sama kok. Tetap sama ya. Cuman ya bedanya agak sakit aja. Pernah melakukan dalam lebih dari 2 orang? Enggak pernah. Karena aku bilang, aku ngelakuin hubungan seks
apalagi sama cowok ya, cuma sama pasangan aja deh kayaknya. Nggak pernah seks sembarangan gitu juga kan, tahu resikonya kan. Apalagi kalau cowok sama cowok itu resikonya lebih besar penyakitnya kan, apa atau gimana apalagi seks bebas gitu kayaknya nggak bagus juga deh. Tapi pakai pengaman ketika Nggak, kalau sama pasangan jarang pakai pengaman. oh gitu. Nggak enak. Rasanya gimana sih? Gue jadi penasaran gitu. Penasaran tuh ada kamar di bawah. Langsung aja. Enggak, soalnya kan kalau yang pada dasarnya kan kita hanya untuk kaum hawa ya, kalau laki-laki itu kan taunya rasa masuk, nggak tahu rasa dimasukin. Iya. Gimana sih greget-greget gimana? Kalau gitu? pas pertama kalinya tuh sakit sih. Sakit, Hmm. tapi enak kan? Sakit tapi ngilu. Ngilu-ngilu enak. Pertama-tamanya sakit sih, tapi udah kesinian enggak deh, kayaknya udah terbiasa. Terus kalau dari kerabat atau relasi gitu tahu gitu keadaan Tahu. kamu ini, tanggapan mereka tuh gimana? Sedih atau Kalau aku orangnya kalau sama teman atau berelasi gitu ya, dari awal aku tuh nggak pernah bohong. Kalau aku tuh kayak gini, jadi orang suatu saat tahu gitu nggak kaget gitu. Emang gue dari awal tahu lu kayak gitu gitu. Jadi aku tuh nggak pernah pura-pura jaim gimana gitu supaya kelihatan kayak gimana gitu, enggak sih. Takutnya kan nanti kalau saya pura-pura kayak gitu, kita udah berteman lama atau relasi kayak gimana kerja gitu kan, nanti shock dong mereka, ya kan. Kalau tahu dari awal kan mereka nggak bakalan kayak gimana maksudnya. Kalau mau berteman dari sekarang syukur, kalau enggak berarti nggak cocok berteman sama aku gitu aja sih. Simpel aja gitu. sekarang aktivitasnya apa sehari-hari? Aktivitasnya sehari-hari sekarang kerja freelance, Freelance. ambil event-event lah. Biasanya kalau maaf ya, kalau model-model kayak kamu ini kan sering dipakai di kru-kru film atau art atau makeup gitu, apa nggak ada tertarikan atau nggak ada yang ngajak? Enggak, aku nggak ada ketertarikan deh kayaknya. Soalnya aku juga nggak jarang makeup juga sih. Aku jarang makeup Tapi juga sih sih. mukanya kayak makeup terus. Enggak. Apa emang dasarnya udah putih kali ya? Enggak, aku pakai susuk. Kamu ketipu sama Oh susuk gitu. aku. Hati-hati loh. Kalau yang saya tahu nih kan, kayak saya sering nonton sinetron ya kan. Kalau di model kayak kamu ini kan banyak nih, ada kumpul-kumpul atau kongko-kongko gitu dalam jenis atau dalam lawan jenis. Punya perkumpulan juga? Enggak. Enggak. Bu, kalau teman aku banyak perkumpulan. Aku juga sering main gitu. Tapi kalau untuk aku sendiri nggak aktif di perkumpulan itu. Soalnya kebanyakan juga teman aku cewek ya hetero, cowok ya hetero gitu. Aku nyampur sama mereka aja gitu. Aku pernah ke perkumpulan tapi nggak aktif ke perkumpulan itu, cuma sekali-kali aja, cuma kenal gitu aja gitu, nggak sampai yang itu. Tapi temen cewek sekarang banyak kan? Banyak. Banyak. Dia ketika nanti gitu misalkan ada seorang cewek gitu tahu suka nih sama kamu tapi dia belum kenal nih kan, ini cowok siapa nih, ganteng banget. Kita bicara berbalik, misalkan dia ngajak kamu gak jadi suami aku atau kamu gak jadi ayah dari anak-anakku nanti ya kan, jawaban kamu kayak gimana? Kenapa enggak? Kalau saya, tapi dengan catatan dia tahu aku gitu. Tapi aku mau jadi lebih baik. Kalau dia emang niatnya baik gitu ya, kenapa enggak? Kan itu bagus juga kan. Kenapa enggak sih? Menurut aku ya ayo aja gitu. Kalau emang bisa dijalani lebih baik, kenapa enggak? Cuman kayaknya sulit, tapi patut dicoba sih. Jadi buat cewek-cewek nih ya kan yang ada di luar sana, ini ada orang ganteng nih yang mungkin akan lebih serius ketika menjalani kehidupan rumah tangga nanti. Lu bisa, nanti gua ada link kontak di bawah deskripsinya itu. Lu bisa kontak gua atau ada gua cantumin Instagram dia, ada di nanti di deskripsi ya. Mungkin nanti gua sensor karena permintaan ini ya kan, permintaan dari Kak Mawar ya, yang disebut aja Mawar. Sebelumnya terima kasih nih Kak Mawar nih udah mau sama-sama, podcast sama gue nih ya kan. Gue selalu doa terbaik buat lu lah. Thank you. Tentunya gue pengen lebih baik lagi ya kan, sebagai orang yang baru kenal ya kan. Tentunya gue juga ada aneh atau heran ya kan, pastilah namanya kita baru kenal baru ketemu ya kan. Gue nggak tahu lu kayak gimana, sepertinya tentunya gue hanya kabar-kabar
ini panggil ini, oke lah, makanya gue panggil. Terima kasih ya udah mampir di channel gue. Sama-sama, thank you juga Bang Alfi, semoga channelnya tambah sukses. Amin. Jangan lupa subscribe ya. Ya, pastikan budayakan kalian subscribe, like dan komen. Untuk Mas Mawar atau Kak Mawar, Thank you. solusinya atau pendapat kalian mau pro dan kontra itu silakan Komen di bawah aja. komen di bawah aja. Terima kasih Mas Riki ya. Oke, thank you. Sampai ketemu Bang lagi. Alfi. Oke.